katanya toleransi itu dimasukkan melalui jalan politik agar menjadi aspirasi bagi masyarakat. Ya. Jadi kita memperjuangkannya itu gak lagi diskusi-diskusi gini, Mbak Inaya, tapi melalui aspirasi-aspirasi politik, jalur politik. Setuju nggak? Ya, ini kan bentar lagi mau pilkada ya. Jadi Anda tuh siapa meminta pemerintah untuk hadir? Anda ini siapa? Saya Habib loh. Oh iya, lupa. Aduh. Oh iya. Walaupun tapi belum kan tes DNA. Anda kan nggak tahu saya ini pendukung Mbak Alawi apa enggak? Saya belum tes DNA. Nah, ya. Apa namanya, apakah misalnya ini perlu kita naikkan nih ke level politis gitu ya. Jadi misalnya nih semua yang naik pilkada harus ngomongin soal toleransi nih misalnya. Bib, saya tuh nggak percaya kalau misalnya gini. Kita nih sering banget, dan ini sering banget gini kita kejebak nih. Ketika kita bicara toleransi, ketika kita bicara keragaman, jatuhnya di acara-acara kayak gini nih. Dan kemudian jatuhnya di sesuatu yang sangat seremonial. Sesuatu yang sangat sebenarnya jadinya ya kita ini beragam. Padahal juga nggak beragam-beragam banget gitu kan. Hari ini dari Manel aja kelihatan gitu. Nah seringkali kita tuh menilai toleransi dari situ. Gitu. Padahal kalau buat saya toleransi itu kemudian dia adalah kacamata yang harus dipakai. Toleransi adalah keputusan yang harus dibuat setiap saatnya. Jadi dia nggak bisa berhenti ketika bilang, oh Habib Ja'far tuh toleran, dia akan selalu toleran. Belum tentu. Bahwa saya nih anaknya Gus Dur pasti toleran, belum tentu. Suatu saat ketika saya mungkin lagi judek banget terus lihat orang makan bubur nggak diaduk, mungkin saya bisa kelepasan gitu. Nah poinnya adalah dia adalah keputusan yang diambil setiap saat. Dia adalah kacamata. Artinya apa? Artinya ini kacamata yang perlu dipakai. Faktanya kita ini emang berbeda. Dan kacamata ini penting untuk dipakai oleh semua orang. Mau levelnya di politik kek, mau levelnya di mau levelnya di pekerja umum misalnya ya, apapun itu pekerjaannya gitu. Yang nggak berkaitan dengan orang banyak. Nah, penting untuk kacamata itu dipakai. Kalau misalnya, karena gini, kalau di jaringan Gus Durian gitu ya, sepengalaman kami, akhirnya kemudian itu juga ujung-ujungnya jadi jargon. Ketika misalnya, oh ya ini dibawa aja ke level politik nih, semua inian pilkada, misalnya apa namanya, yang maju pilkada harus punya, harus punya ya apa namanya program-program yang nanti bau-baunya toleransi gitu. Kalau mereka emang sudut pandangnya nggak toleran mah ya nggak toleran aja. Ujung-ujungnya ya udah cuman jadi gimmick. Dan kalau nanti mereka naik, kalau mereka nggak punya kacamata itu, mau mereka bikin, oh ya udah nanti akan ada festival toleransi tiap kabupaten misalnya. Maka akan hanya berakhir di yang kayak gini-gini, apa yang gimmick-gimmick aja. Apakah akan berakhir di kebijakan? Belum tentu. Mungkin akhirnya akan seperti yang sekarang. Nanti ketika ada kondisi, ada konflik di bawah, betulan, nanti selalu kemudian ujung-ujungnya ngomong gini, udahlah ini tuh kita biar harmonis. Karena apa namanya, damai itu indah. Tapi yang jadi korban di situ, mereka harus nelen. Hanya untuk mendapatkan damai itu indah. Dan siapa yang paling banyak nelen ludah di situ? Minoritas. Dan ini yang terjadi. Kalau kacamatanya bukan kacamata toleransi. Kalau kacamatanya bukan kacamata yang kemudian memang menganggap bahwa perbedaan itu bukan hanya fitrah. Tapi perbedaan itu adalah power gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, mau dia punya program sebanyak apapun, kalau kacamatanya belum kacamata beneran toleran dan menganggap perbedaan itu power, sama aja.